bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlesti Beatrix Iba dengan NIM 4122-3241-30025 pada mata kuliah pengantar teknologi kebumian dengan dosen pengampu Bapak Ahmad. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tantangan dalam otomatisasi analisis citra penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Yang pertama-tama, apa sih penginderaan jauh atau remote sensing itu? Penginderaan jauh atau remote sensing adalah teknik pengumpulan data atau informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Ini biasanya dilakukan menggunakan teknologi seperti satelit, drone, atau pesawat udara yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi berbagai panjang gelombang elektromagnetik seperti cahaya, tampak, inframerah, atau gelombang mikro. Penginderaan jauh ini juga biasanya dilakukan dalam berbagai bidang seperti pemantauan lingkungan atau pemetaan, bisa juga untuk pertanian, meteorologi, dan juga mitigasi bencana. Adapun tantangan dalam sistem penginderaan jarak jauh itu sendiri, walaupun sekarang data citra satelit semakin banyak, namun tantangan utamanya adalah bagaimana merubah data-data tersebut menjadi informasi yang lebih berguna dan bermanfaat secara otomatis. Adapun konsep penglihatan dini atau preemptive vision. Penglihatan dini ini sendiri adalah tahap awal dalam proses pengelolaan visual yang berlangsung secara cepat dan juga otomatis, di mana fitur-fitur seperti citra, warna, tekstur, dan juga bentuk diekstrak tanpa intervensi kognitif yang kompleks. Tahap ini penting untuk menginformasikan data sensorik mentah menjadi representasi simbolik yang siap untuk diinterpretasi lebih lanjut. Transformasi simbolik dalam penglihatan dini. Transformasi simbolik sendiri adalah proses pengubahan data citra yang bersifat sensorik dan numerik menjadi simbol atau label. Lalu kemudian ada paradigma machine learning atau ML. Machine learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengandalkan data, contoh untuk menggunakan model klasifikasi. Meskipun adaptif dan juga otomatis, pendekatan ini seringkali bersifat site specific, sulit diskalakan dan rentan kehilangan informasi yang penting ketika diterapkan pada data baru atau yang berskala besar. Lalu ada paradigma machine teaching atau MT. Machine teaching adalah pendekatan pembelajaran berbasis aturan dan pengetahuan yang sudah ada, di mana sistem diajarkan untuk menggunakan aturan eksplisit daripada hanya belajar dari data contoh. Pendekatan ini lebih mudah dipelihara, transparan, dan robust, terutama pada tahap awal pemahaman citra. Lalu adapun model hibrida dua tahap. Model hibrida dua tahap ini menggabungkan kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan machine learning dan machine teaching tadi. Dalam dua tahap ini, tahap pertama menggunakan machine teaching untuk klasifikasi awal berbasis aturan yang stabil dan tidak bergantung pada data pelatihan fisik spesifik, dan tahap kedua menggunakan machine learning untuk menyempurnakan hasil klasifikasi dan meningkatkan akurasi. Ada juga alasan mengapa paradigma bisa terjadi pergeseran. Pergeseran dari machine teaching ke machine learning pada tahap awal diperlukan karena machine learning murni tidak mampu menjamin transformasi simbolik tanpa kehilangan informasi penting. Machine teaching memungkinkan simbolisasi yang lebih tepat dan juga konsisten, sehingga sistem menjadi lebih handal dan mudah diskalakan. Definisi kunci dalam sistem. Dalam konteks ini, data objektif adalah fakta elementer yang diperoleh sensor. Informasi spesifik adalah struktur yang dapat diamati dalam data. Informasi semantik adalah makna yang diberikan oleh pengamat. Pengetahuan adalah informasi semantik yang tersimpan dalam sistem, dan kecerdasan adalah kemampuan sistem untuk memproses informasi tersebut. Adapun indikator kualitas sistem pemahaman citra. Kualitas sistem diukur dari derajat otomatisasi, akurasi, klasifikasi spasial, efisiensi waktu, dan memori, robustness terhadap perubahan data dan parameter, skalabilitas, serta kemungkinan pemeliharaan.
kalibrasi radiometrik, dan QA4EO. Kalibrasi radiometrik adalah proses penting untuk menjamin bahwa data dari berbagai sensor dan waktu dapat dibandingkan dan diintegrasikan secara akurat. Standar QA4EO atau Quality Assurance Framework for Earth Observation menetapkan pedoman untuk memastikan kualitas dan juga interoperabilitas data penginderaan jauh. Studi kasus sistem atau SEAM Sistem SEAM adalah contoh implementasi machine teaching yang menggunakan aturan berbasis pengetahuan untuk klasifikasi citra tanpa memerlukan data pelatihan spesifik di lokasi. Perbandingannya dengan sistem komersial adalah perbandingan sistem komersial seperti PC Geomagnetic, Cognition Server, dan AirDAS Imagine memiliki keterbatasan dalam hal kalibrasi radiometrik dan otomatisasi. Sistem berbasis machine teaching seperti SEAM tadi menawarkan keunggulan dan otomatisasi dan tidak bergantung pada data pelatihan fisik sehingga lebih fleksibel dan robust. Manfaat pendekatan hibrida. Pendekatan hibrida ini memberikan manfaat berupa otomatisasi yang tinggi, akurasi, dan konsistensi hasil yang lebih baik. Kemampuan untuk diskalakan ke wilayah yang lebih luas, pengurangan ketergantungan pada data pelatihan, serta robustness terhadap perubahan data dan parameter sistem. Implementasinya dalam monitoring lingkungan. Sistem ini dapat diterapkan untuk pemantauan hutan, lahan pertanian, dan juga ekosistem pesisir, serta dalam mitigasi bencana dan pemantauan perubahan iklim. Tantangan dan peluang pengembangan. Pengembangan aturan yang komprehensif dan adaptif menjadi tantangan utama dalam machine teaching. Namun, integrasi dengan machine learning modern membuka peluang untuk sistem yang lebih cerdas dan efektif. Standarisasi kalibrasi dan juga validasi juga aspek penting untuk keberhasilan implementasi. Ini merupakan contoh hasil dari penginderaan jauh. Jadi kesimpulannya, pergeseran paradigma pembelajaran dari machine learning ke machine teaching pada awal tahap sistem pemahaman citra penginderaan jarak jauh ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sistem. Model hibrida 2 tahap menjadi jawaban dari tantangan teknis dan operasional untuk menghasilkan sistem yang lebih otomatis, akurat, dan juga mudah untuk dipelihara. Terima kasih.